Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arini Nurhartati dengan NIM 211010504357 dari kelas 03 SMJP 038 Program Studi Manajemen S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai COVID-19 untuk memenuhi tugas mata kuliah praktek komputer bisnis dengan dosen Bapak Zakaria, Sarjana Sosial, Magister Manajemen. Apa itu COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Virus baru dan penyakit yang disebabkannya ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember tahun 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia. Ketahanan hidup dari virus COVID-19. Lamanya partikel virus ini mampu bertahan hidup, yaitu mampu bertahan selama 1 hari di permukaan karton dan sejenisnya, dan 2-3 hari di plastik dan stainless steel. Gejala COVID-19. Beberapa gejala paling umum yang dialami oleh penderita yaitu mulai dari batuk dan pilek, sakit kepala, sakit tenggorokan, bahkan hingga demam. Adapun cara mencegah COVID-19 dengan menerapkan rumus 3T dan 5M. Apa itu 3T? 3T merupakan upaya atau tindakan pemutusan rantai COVID dengan melakukan tes atau testing, pemutusan kontak erat atau tracing, dan tindak lanjut berupa perawatan bagi penderita COVID-19 atau treatment. T yang pertama, testing, yaitu melakukan pengecekan terhadap orang-orang yang diduga mengidap COVID-19. T yang kedua, tracing, yaitu melacak orang-orang yang berkontak erat dengan orang-orang yang diduga mengidap COVID. Dan yang terakhir, treatment, yaitu melakukan perawatan termasuk isolasi bagi mereka yang berkontak erat dengan orang positif sampai terbukti tidak mengidap COVID-19, serta merawat orang yang positif agar tidak menular ke orang lain. Selanjutnya, apa itu 5M? 5M merupakan protokol kesehatan yang berisi yang pertama, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir. Namun, jika tidak ada, dapat menggunakan hand sanitizer. Yang kedua, memakai masker ketika berada di tempat umum. Dan yang ketiga, menjaga jarak dengan orang lain, dianjurkan 1-2 meter. Dan yang keempat, menjauhi kerumunan orang banyak untuk menghindari bertemu orang yang terinfeksi. Dan yang kelima, mengurangi mobilitas dengan cara jika tidak ada keperluan mendesak, lebih baik di rumah saja. Penyebaran COVID-19. Berikut merupakan beberapa metode penyebaran virus COVID-19. Yang pertama, melalui cairan seperti batuk atau bersin, dan yang kedua, melalui kontak fisik seperti berjabat tangan dan sebagainya. Yang ketiga, menyentuh permukaan benda yang mengandung virus, lalu menyentuh mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan. Dan yang terakhir, penularan melalui tinja, namun hal ini jarang terjadi.
Apa yang dilakukan jika positif? Jika setelah melakukan tes dan hasilnya positif, maka yang harus dilakukan ialah yang pertama, bila tidak ada gejala, maka kita harus di rumah dan melakukan isolasi mandiri dan hubungi di layanan digital health. Yang kedua, bila muncul gejala yang berlanjut, segera kontak Fasienkes untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dan yang ketiga, bila Anda memerlukan konsultasi, dapat menghubungi layanan digital health seperti Halodoc, Alodokter, Sehatpedia, dan lainnya. Sekian presentasi dari saya mengenai COVID-19. Semua materi yang saya sampaikan tadi diambil dari p2ptm.kemkes.go.id. Thank you for your attention and stay healthy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.